Selamat datang dan selamat menikmati. Sung Suho semasa kecil sedang bersama Sung Ilwan kakeknya. Suho bertanya, mengapa kakeknya memiliki banyak bekas luka? Sung Ilwan mengatakan, semua luka ini adalah tanda peringatan. Luka ini ia dapatkan saat menyelamatkan anak kecil dari gedung yang terbakar. Lalu yang ini, ia dapatkan saat menghentikan orang mabuk berbuat onar. Dan seterusnya. Suho mengatakan, mengapa kakeknya berbuat sejauh itu sampai terluka, hanya untuk menyelamatkan orang lain. Sung Ilwan mengatakan, bukan dirinya tidak takut untuk terluka, tapi tubuhnya bereaksi lebih cepat dari yang ia pikirkan. Saat para tahanan melihat Suho, mereka sadar tidak dapat melihat pergerakan Suho yang begitu cepat. Mereka menganggap Suho adalah ranker tingkat tinggi, tapi para tahanan mulai mengkonsumsi Star Fragment. Para tahanan yang dipenuhi kekuatan merasa, kalau mereka yang sekarang dapat melawan Hunter rank A atau rank S sekalipun. Suho mengatakan, sepertinya kalian semua tidak ada yang mau menyerahkan diri. Tiba-tiba muncul Lee Min-sung di alam bawah sadar Suho. Lee Min-sung mengatakan, melihat mereka semua menggunakan Star Fragment, itu berarti mereka semua akan melawan. Apakah Suho akan ragu-ragu lagi saat orang-orang tak berdosa meninggal di tangan mereka? Semestinya dirinya tak berharap kepada seseorang yang membosankan seperti Suho untuk membunuh seseorang. Apa gunanya pergantian kelas yang Suho dapatkan? Suho sepertinya masih bocah. Maka sini dan coba lagi. Buat lobang di tubuh mereka. Sama seperti Suho membunuh dirinya. Cepat, tunjukkan kepada dirinya. Suho menginjak mati tahanan yang berada di bawah kakinya. Tahanan yang lain berusaha menyerang Suho, tapi dengan cepat, Suho menghabisi salah satu tahanan lagi. Saat melihat itu, tahanan yang lain merasa tetap tidak dapat melihat pergerakan Suho, walaupun mereka semua sudah menggunakan Star Fragment. Suho memukul tahanan itu sampai mati terpental ke tembok. Dan saat dua tahanan lain menyerang dari belakang, Suho mengeluarkan tombak bayangan dan membunuh keduanya. Lee Min-sung mengatakan, Suho banyak berubah dalam waktu yang sesingkat ini. Sebenarnya, Suho bisa saja melumpuhkan mereka semua. Apakah akan baik-baik saja bila Suho membunuh mereka semua seperti ini? Bagaimana mungkin Suho dapat menyebut diri sendiri sebagai hunter saat Suho tidak dapat membedakan mana yang manusia atau monster? Sepertinya Suho sudah menjadi monster juga sekarang. Suho mengatakan, Beru, makan para tahanan dan baca ingatan mereka. Dirinya ingin tahu siapa pemimpin mereka. Mengapa para tahanan menyerang warga sipil dan tidak melarikan diri saja? Beru mengatakan, dirinya mengerti akan keinginan Suho untuk menyelamatkan orang-orang, tapi apakah akan baik-baik saja bila Suho terus beraksi tanpa menyembunyikan identitas? Suho mengatakan, kebenaran akan terungkap kalau dirinya datang ke sini hanya untuk menyelamatkan orang-orang. Tapi saat dirinya berpikir tentang itu, ia mulai merasa kesal. Saat ini, semestinya semuanya bersiap untuk menghadapi utusan Itarim. Jika masalah di antara para hunter terus muncul, lama-kelamaan akan semakin menyusahkan. Di dalam keadaan seperti ini, kita hanya akan menjadi beban untuk ayahnya. Jadi, dirinya tidak akan bersembunyi lagi, dan ia akan maju untuk menyatukan semuanya. Pewaris monark yang lain, para hunter, para penjahat, item, dan monster. Dirinya akan mengumpulkan semua kekuatan di dunia yang digunakan untuk melawan Itarim. Dengan kekuatannya sendiri, apapun yang terjadi. Beru mengatakan, apakah Suho akan membuat semua yang ada di dunia ini tunduk kepadanya? Suho mengatakan, yang dirinya maksud adalah sekutu. Untuk mewujudkan hal itu, pertama-tama dirinya akan membersihkan para tahanan dahulu dan akan menghadapi mereka yang bersembunyi di dalam kota. Ia akan melawan mereka dengan jumlah. Dirinya tidak akan ragu-ragu lagi. Arise! Terlihat sebuah mobil sedang melintas di kota. Para tahanan menyerang mobil itu dan menghancurkannya. Tahanan itu mengatakan, sepertinya mereka tidak mendengar tentang situasi di dalam kota. Baek Yeon-hu mengatakan, sepertinya ia tidak dapat meminta ganti rugi karena melawan para anjing kampung itu. Pak Baek melemparkan pintu mobil dan hampir mengenai tahanan itu. Pak Baek keluar bersama dengan Baek Miho, anaknya. Baek Miho mengatakan, untungnya ini terjadi saat kita ada di sini. Pak Baek mengatakan, bila kita terlambat, ibumu akan memarahi dirinya. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Pak Baek mengatakan,
Berapa banyak tahanan yang diberitakan melarikan diri? Miho mengatakan yang ia dengan sekitar 500-an. Pak Baik mengatakan, kita mungkin akan dimarahi oleh ibumu karena telat datang ke acara keluarga. Miho mengatakan, ketua asosiasi hunter juga datang untuk membantu bersama dengan 3 hunter rank S. Mereka akan sampai dalam 10 menit. Dan juga ada laporan kalau Sung Suho menjadi tersangka utama dalam distribusi Star Powder, mungkin akan muncul di sini. Pak Baik mengatakan, kalau begitu, keselamatan orang banyak akan menjadi prioritas utama. Mari kita mulai menyelamatkan warga sipil. Pak Baik yang melihat pasukan bayangan di atas gedung bertanya kepada Miho, apakah ada berita kalau ada dungeon break di dekat sini? Miho mengkonfirmasi kalau dirinya tidak mendengar berita apapun tentang dungeon break. Para tahanan menyerang sepasang hunter dan membunuh hunter yang bernama Yang Hun. Saat tahanan akan membunuh hunter Mina, Suho membangkitkan Yang Hun, dan tubuh Yang Hun menahan serangan tahanan itu. Pedang tahanan itu tersangkut dan tidak dapat lepas. Suho mengatakan, melihat Yang Hun merespon akan panggilannya, Yang Hun pasti ingin melindungi hunter Mina. Dirinya akan memberikan Yang Hun kekuatan, jadi lindungi orang yang disayangi di saat terakhir. Suho memberikan Yang Hun armor dan senjata bayangan. Yang Hun langsung menggila menyerang para tahanan itu. Setelah para tahanan mati di tangan Yang Hun, Suho mengekstrak semua mayat para tahanan dan memerintahkan mereka untuk mencari para tahanan lain yang melarikan diri. Beru mengatakan, seperti yang Suho rencanakan, jumlah pasukan bayangan bertambah dengan cepat. Suho mengatakan, bila terus seperti ini, kita akan dapat menyingkirkan semua tahanan yang ada di dalam kota. Beru mengatakan, inilah kehebatan dari Shadow Authority yang Shadow Monarch miliki. Akhirnya Suho mengakui kekuatan itu. Suho mengatakan dirinya setuju dengan apa yang dikatakan Beru. Awalnya ia pikir tidak akan berguna, tapi ini sangat menakjubkan. Beru menanyakan, apakah Suho akan membiarkan bayangan itu? Suho menjawab, karena bayangan itu akan menghilang dalam sehari, ia akan membiarkan mereka berdua mengucapkan perpisahan. Tiba-tiba Suho merasakan sesuatu. Sepertinya pasukan bayangannya dikalahkan dengan cepat. Ia berharap dapat menemukan dalang dari semua ini. Di tempat lain, terlihat Kang Tae-shik sedang melawan pasukan bayangan. Dong-suk mengatakan dirinya tidak pernah mendengar monster semacam itu. Kalahkan mereka dengan cepat dan segera pergi dari tempat ini. Tae-shik mengatakan, jangan banyak menggerutu. Setelah dirinya mengkonsumsi Star Fragment, ia menjadi lebih kuat. Jadi dirinya tidak mungkin kalah melawan monster rank B atau C. Tiba-tiba, semua pasukan bayangan berlutut. Muncul Suho bersama dengan Biru. Biru mengatakan, sepertinya kita mendapatkan jackpot. Suho mengatakan, kalau begitu, bajingan itu pasti dalang dari semua kerusuhan ini. Hwang Dong-suk, dirinya punya pertanyaan. Apakah Dong-suk tahu utusan Itarim sama seperti Min-suk? Sambil memberi aba-aba kepada Tae-shik, Dong-suk berkata, jika Suho ingin berbicara, jaga jaraknya. Utusan Itarim yang Suho bicarakan, dirinya tahu tentang mereka. Saat melihat tanda dari Dong-suk, Tae-shik menyadari itu hitungan mundur untuk menyerang. Mereka menyadari kalau hunter tipe summoner mempunyai tubuh yang lemah. Mereka tidak berdaya saat jauh dari pasukannya. Tae-shik langsung menyerang, tapi Suho dengan cepat sudah berada di depan Dong-suk. Suho mengatakan, sepertinya Dong-suk tidak ada hubungan sama sekali dengan Itarim. Lalu, bagaimana Dong-suk bisa mendapatkan Star Fragment? Mengapa Dong-suk menyerang kota? Dong-suk mengatakan, jika Suho melukai dirinya, adiknya Dong-so tidak akan melepaskan Suho. Suho langsung mencengkeram keras bahu Dong-suk dan berkata, dirinya tidak peduli walaupun adik Dong-suk seorang hunter rank S. Jadi jawab saja pertanyaannya. Dong-suk mengatakan, adiknya yang mendapatkan Star Fragment. Dirinya tidak tahu menahu tentang itu, dan dirinya tidak punya alasan khusus untuk menyerang kota. Ia hanya merasa menyenangkan melihat para tahanan mengikuti perintahnya. Dong-suk memerintahkan Tae-shik untuk menolongnya. Tapi Tae-shik tahu kalau Suho sangat berbahaya, dan ia berencana akan melarikan diri saja. Dirinya tidak peduli lagi, walaupun harus meninggalkan Dong-suk. Tiba-tiba, Dojin mengaktifkan Star Fragment yang sudah dimakan oleh Tae-shik. Dojin berpikir, sebelum para rank S tiba, ia ingin melihat kemampuan Suho.
Dojin memerintahkan Taeshik untuk menyerang Suho. Suho menghindar, dan serangan Taeshik mengenai Dongsuk. Dongsuk pun mati dan Taeshik mengaktifkan skill kamuflasenya. Beeru memberitahu Suho kalau dirinya merasakan energi utusan Itarim. Suho mengatakan, sepertinya mereka mengambil alih lagi tubuh yang sudah mengkonsumsi Star Fragment. Baiklah, lagian dirinya juga ingin berbicara dengannya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.